kisah dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Giri atau dengan nama asli Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi dari seorang ayah yang bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro, dan seorang ibu yang bernama Dewi Sekardadu, putri dari Raja Belambangan, Dewi Rabumi, putra Maharaja Hayamuruk, penguasa Majapahit 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Beberapa tahun kemudian, saat Sunan Giri beranjak remaja, ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sejak umur 7 tahun, Sunan Ampel sangat mengetahui sosok Joko Samudro. Ia adalah murid yang paling ia perhatikan dan istimewakan karena kecerdasannya. Ampun tenek, wahai guruku, aku ingin membangun sebuah pesantren untuk memperluas agama Islam. Aku sangat bangga padamu, Raden Paku. Raden Paku? Ya, karena ketulusan dan kecerdasanmu ingin menyebarkan agama Islam. Matur guru. Dan aku harap kelak kau bisa menggantikan posisiku di sini. Jangan berbicara seperti itu, Mas. Putraku Sunan Bonang, aku tidak akan selamanya hidup di sini. Usai Sunan Giri berguru di Ampel Denta, ia memutuskan pulang ke Gresik. Saat di Gresik, Sunan Giri menyatukan komunitas muslim di sana. Dengar nih, saat dimana Nabi SAW, ya Muhammad, akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosa. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan, takutnya hari diampunin besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat, aku ampuni. Lalu mendirikan pesantren bernama Pesantren Giri. Para santri di sana ada yang berasal dari Maluku, Madura, Lombok, Makassar, dan Ternate. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan dibuka Al-Quran masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah melakukan kegiatan mengaji kita hari ini. Sebelum sholat asar, alangkah baiknya kita membersihkan lingkungan pondok pesantren kita supaya tetap bersih dan suci, karena sesungguhnya Allah sangat menyukai hal-hal yang suci. Dan sesungguhnya juga an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman.
Mulia, izinkan saya memberitahukan informasi mengenai masyarakat saat ini. Katakanlah. Saya dengar dari masyarakat ada seorang pendakwa yang bernama Sunan Giri membangun sebuah pesantren dan menyebarkan agamanya di wilayah kita, Yang Mulia. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Siapkan pasukan. Baik, Yang Mulia. Mendengar semakin tersebarnya agama Islam melalui prajurit, Prabu Brawijaya merasa murka dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Giri Kedaton. Selama perjalanan menuju pesantren Giri Kedaton, Prabu Brawijaya bersumpah akan melenyapkan seluruh pengikut Sunan Giri. Setelah sampai, dengan rasa murkanya ia menendang sebuah barang yang menyebabkan santri di sana terkejut dan ketakutan melihat kedatangan Prabu Brawijaya. Apa-apaan ini? Mana Sunan Giri? Siapa? Mana Sunan Giri? Kalian siapa? Panggil cepat Sunan Giri. Ada apa ini? Sebaiknya kau pergi saja, Sunan Giri yang terhormat. Apa maksud lu berbicara seperti itu? Jangan banyak bicara, orang munafik. Prajurit, serang! Dan terjadilah pertumpahan darah di Giri Kedaton. Akhirnya, Giri Kedaton berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Beberapa hari kemudian, Sunan Giri dan para wali songo lainnya bertemu Raden Patah, yaitu penguasa kerajaan Demak, untuk membicarakan cara menaklukkan kerajaan Majapahit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Raden Patah? Bagaimana perkembangan kerajaan Demak? Alhamdulillah baik-baik saja. Sunan Giri, maafkan ayahku jika sudah melukai para pengikutnya. Tidak mengapa, itu semua sudah qadarullah. Bagaimana jika kita menyerangnya kembali? Tanpa diserang pun, kerajaan Majapahit sudah keropos dari dalam. Lagi pula, Prabu Brawijaya masih ayah kandungmu, Patah. Tapi aku sudah muak dengan sikapnya. Apa kata orang nanti bila seorang anak merebut tahta ayahnya sendiri? Benar, lebih baik kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, setelah Sunan Ampel wafat, di bawah kekuasaan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Majapahit sudah hancur, lalu siapa yang akan memimpin di wilayah ini? Bagaimana jika Sunan Giri saja yang memimpin di wilayah ini dan berkuasa di wilayah ini? Boleh juga tuh, dengar-dengar dia juga seorang pendakwa yang menyebarkan agama Islam. Oh, aku jadi mulai penasaran. Keren itu agama Islam. Kita ke pasar yuk. Boleh.
Waktu demi waktu, masyarakat sekitar mulai menganut agama Islam. Dan Sunan Giri pun menyerahkan kepemerintahan Majapahit kepada Raden Patah, putra dari Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit sebelumnya. Ada hal apa kau mengajakku berbicara berdua saja, Sunan Giri? Tugasku sudah selesai. Ini Rangga yang memimpin kerajaan ini. Tetapi aku teringat pesan almarhumah Sunan Ampel jika aku merebut tahta ayahku. Tidak. Itu sudah sewajarnya untuk diwarisi tahtamu kepada kamu. Ya sudah, terima kasih sudah menjadi pemimpin yang baik selama bertahta di kerajaan ini. Mbambae mereme aku rok konco-koncoku duwe dolanan sing apik tenan. Opo iki? Seneng tenan iki, Bu. Aku iki saka guruku Sunan Giri. Wes kados kuwi niku. Ayo. Cuplak-cuplak suwen, suwen keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera-lere sopong buyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cuplak-cuplak suwen, suwen keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera-lere sopong buyung dele ake. Cuplak-cuplak suwen, suwen keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera-lere sopong buyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Sunan Giri terus berdakwah hingga ia wafat pada 1506 Masehi di Gresik. Dan itulah metode dakwah yang dilakukan oleh salah satu wali songo kita dan sangat berpengaruh besar hingga saat ini.